Oke guys, kembali lagi bersama gue di Insep Anime. Di video kali ini gue akan membahas light novel Tensura volume 18. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan nonton terlebih dahulu supaya nyambung ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke pembahasannya. Setelah Rimuru mendapatkan informasi dari Dino, selama 5 bulan terakhir ketika Mikhail tidak bergerak, kami telah bersiap untuk pertempuran terakhir. Kami telah membentuk key sistem kerjasama timbal balik di antara para Demon Lord dan mengadakan diskusi terperinci dengan masing-masing wilayah kami sehingga kami dapat menangani masalah apapun segera. Pertama, seperti yang dijanjikan, Rimuru sedang membangun lingkaran sihir transfer di wilayah masing-masing Demon Lord. Setelah Walpurgis, Rimuru telah meminta Mizari untuk membawa dirinya ke masing-masing negara Demon Lord. Rimuru mencatat lokasi itu sehingga dia bisa segera berteleportasi ke sana. Tentu saja, semua Demon Lord telah menyetujui hal ini. Rimuru sudah tahu Kastil Guil, Kekaisaran Luminas, dan juga negara Milim. Jadi dia hanya perlu datang ke 2 tempat, yaitu Eldorado, The Golden Land, dan juga The Margania, The Holy Void. Secara kebetulan, Rimuru mengetahui bahwa Milim dan Dagrul tidak bisa berteleportasi, tentu juga dengan Ramirez. Lebih cepat terbang daripada melakukan kalkulasi koordinat yang merepotkan itu. Itulah yang mereka berdua katakan. Memang benar bahwa sihir tipe transportasi hanya dapat mentransfermu ke lokasi yang telah direkam. Dalam kasus skill spatial transportation, ini lebih fleksibel. Tetapi koordinat lokasimu saat ini dan tujuanmu, penggambaran yang akurat diperlukan atau skill tersebut tidak akan bisa diaktifkan. Penting untuk memahami korelasi antara informasi posisi dan menghitung sudut dan jarak untuk melompat. Ini mungkin terlihat seperti transisi yang mudah, tetapi ada jeda waktu dan ini adalah keterampilan yang sangat rumit. Yang pertama, Rimuru pasang tentu saja di negara Tempestnya. Untuk berjaga-jaga, Rimuru memasangnya di ruangan isolasi labirin. Dengan begitu akan aman meskipun digunakan oleh musuh. Yang berikutnya, Rimuru memasang yang ada di Holy Void, The Margania. Rimuru pergi dengan Ultima dan menyelesaikannya sendiri dengan sedikit pilihan dalam masalah ini. Biasanya Rimuru akan menyerahkan pekerjaan kepada orang lain, tetapi kali ini segalanya berbeda. Selain fakta bahwa dia tidak mampu meluangkan waktu, The Margania adalah lokasi yang unik. Pada saat kekuatan antara Guil dan Milim bentrok, kehancuran dahsyat terjadi, dan energi itu secara terpaksa dikeluarkan ke dimensi lain untuk meminimalkan kerusakan. Namun kekuatan itu tidak menghilang, tapi terus bocor dari pecahan dimensionalnya. Itulah penyebab tragedi ini. Itulah penjelasan Ciel. Di The Margania ada sebuah menara besar Heavenward Pavilion yang menembus langit. Hanya area di sekitarnya yang merupakan zona aman yang hampir tidak berfungsi yang disebut Holy Void. Di luar barrier yang sudah ada sejak zaman kuno, ada ancaman yang bahkan menyaingi permafrost. Monster yang lemah akan diiris sampai mati oleh bilah pasir, dan bahkan monster yang kuat akan beresiko mati dalam jangka waktu yang lama. Tidak terkecuali Dagrul dan raksasa lainnya dari aturan ini. Untuk yang lemah, wanita dan juga anak-anak, bahkan jika mereka adalah prajurit tingkat tinggi, ada banyak bahaya di luar keamanan Holy Void. Meskipun begitu, yang harus aku lakukan hanyalah menyiapkan lingkaran sihir. Disk raksasa yang terbuat dari maja bagis murni diukir dengan formula sihir yang dibuat oleh Ciel. Tingginya 1 meter dan diameternya 7 meter. Dan dipasang di lokasi yang ditentukan oleh Dagrul. Sisa pekerjaannya dilakukan oleh iblis yang datang dengan Ultima. Setelah The Margania adalah Ruberios.
Rimuru membuat lingkaran sihir di lokasi yang ditentukan oleh Luminas. Setelah itu tibalah waktu kerja untuk Bob Q dan monster yang ikut bersamanya. Sekarang setelah mereka membereskannya, pekerjaanku di sini telah selesai. Sekarang untuk masalah lainnya. Sion dan bawahannya, Adalman dan pengikutnya dijadwalkan tiba di negara Luminas. Rimuru telah mengumpulkan mereka semua kali ini. Tetapi masalahnya adalah menemukan penginapan. Singkat cerita, setelah mendapatkan penginapan untuk Sion, Adalman dan juga bawahannya, Rimuru pun pergi dari wilayah Luminas. Tujuan ketiga adalah negara Milim, reruntuhan Yuruzania yang sangat kukenal. Apa yang muncul dari sana bukanlah gunung suci, tapi sebuah bangunan besar yang masih dalam pembangunan. Rimuru teleport ke situs kota tua dan menunggu penjemputan. Gil telah dikirim lebih dulu dariku, jadi aku ditemani oleh kelompok Gabil, Carrera dan juga Espirit. Pemandu sorak Gabil, Kakusin, Sukero, Yashichi dan Gazat sang kapten dari Hiryu juga ada di sana. Kami telah menunggu di sini sekitar 10 menit sampai sekarang. Rimuru memberitahu Milim bahwa dia akan datang dan menunggu di sini hari ini melalui telepatinet. Di sini Carrera kecewa karena penjemputannya yang terlambat. Dalam hal ini adalah kesalahan Milim karena gagal melakukannya. Tetapi itu bukanlah sikap yang dewasa jika marah semudah itu, karena selalu ada kemungkinan terjadi kesalahpahaman, seperti yang terkait dengan waktu atau tanggal pertemuan. Rimuru pun mencoba kembali telepatinet kepada Milim dan menginformasikan bahwa dia telah sampai di tempat pertemuan. Sebenarnya Milim sudah memberitahu Midley, tetapi mungkin dia salah paham tentang waktunya. Dengan pemikiran itu, Rimuru pun dengan sabar menunggu penjemputan sambil menenangkan Carrera. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi selanjutnya. Salah satu orang yang bergegas membuat pernyataan yang tak sepatutnya. "Oh, kau pasti Demolord Rimuru. Kau bahkan lebih bermartabat dari yang aku dengar." Dan dengan kehadiran yang mengesankan, aku Jagi benar-benar terkesan. Si pembicara Jagi membungkuk hormat ke arah Gabil. Ternyata ras Jagi seperti Dragoneut, namun berbeda dengan Gabil. Jagi memiliki wujud manusia dengan tanduk yang tumbuh di samping kepalanya. Ia bertubuh kecil tetapi memiliki fisik yang kokoh dan gerakan yang tajam. 5 majin bersamanya tampaknya tidak memiliki karakteristik yang patut diperhatikan selain dari ras yang beragam. Yang lebih merasakan adalah komentar Jagi itu sendiri. Rimuru tercengang, tapi kupikir Gabil adalah orang yang paling terkejut. Gabil sebenarnya ingin bilang kalau dia bukanlah Rimuru, tetapi Jagi selalu memotong perkataan Gabil. Jadi Jagi mengira kalau Gabil itu adalah Rimuru. Adapun alasan mengapa Jagi salah mengira Gabil sebagai Rimuru, kupikir itu adalah Youki. Rimuru telah sepenuhnya menekan Youkinya dan secara lahiriah muncul sebagai manusia normal. Hal yang sama berlaku untuk Carrera dan juga Espirit, yang tidak terlihat seperti iblis atau bahkan majin. Di sini Espirit ingin memberitahu Jagi kalau Gabil bukanlah Rimuru, tetapi dia juga disela oleh Jagi. Carrera pun tertawa, sepertinya dia berusaha mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Saat Rimuru memikirkan itu, Espirit bergerak di hadapan Rimuru. "Hei, bisakah kau dengarkan aku?" Dia berkata dengan tegas dan meletakkan tangannya pada Jagi. Biasanya aku harus marah pada Espirit, tapi kali ini adalah kesalahan Jagi. Dia mengira Gabil adalah aku dan tidak mendengarkan kami. Meskipun tidak baik menggunakan kekerasan, Carrera sudah tampak akan segera menyerang. Tindakan Espirit didasarkan pada pemahamannya tentang situasinya, jadi aku memutuskan untuk mengabaikannya. Kupikir jika Jagi menjadi tenang dan mendengarkan kami, itu akan mengakhiri percakapan begitu saja. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak terduga. Jagi meraih bagian belakang dari kepalan tangan kiri Espirit dengan tangan kanannya dan memutarnya dengan ringan. Seolah ingin membuat Espirit lengah, dia menggunakan kaki kanannya untuk menyapu Espirit saat dia tidak seimbang. Espirit melompat seolah-olah untuk menghindari sapuan yang seperti tendangan rendah.
Atau mungkin itu karena dia telah mengetahui serangan itu, kemudian memutar tubuhnya di udara. Dia melemparkan tendangan dengan kaki kanannya ke arah kepala Jagi. Jagi mengelak dari tendangan tersebut dengan menekuk tubuh bagian atasnya. Namun itu bukanlah akhir dari serangan Spirit. Menggunakan kepalan tangannya sebagai poros, Spirit menendang dengan kaki kirinya, mengembalikan kaki kanan yang ditendang seperti ayunan. Dengan ini dia membidik leher Jagi sehingga kaki kanan dan kirinya bersilangan. Namun Jagi menghindari serangan itu dengan melepaskan kepalan tangan Spirit dan melakukan backflip. Jadi keduanya kembali melakukannya sekali lagi. Tetapi pada tingkat ini keduanya tampak akan melakukan dengan serius. Carrera tidak terganggu akan hal itu. Itu sudah terlihat jelas dari senyuman bahagianya bahwa dia tidak berniat menghentikan mereka sebagai bos Spirit. Rimuru tidak punya pilihan selain campur tangan. Pertama, Rimuru memutuskan untuk memanggil orang yang bertanggung jawab. Rimuru pun menunggu jawaban Jagi, tetapi yang Jagi katakan hanyalah menyinggung Rimuru. Namun beberapa saat kemudian Carrera menendangnya dengan kecepatan kilat. Gabil pun ikut campur dan melemparkan tombaknya. Tombak itu pun langsung menghantam Jagi yang telah terhampas. Dengan begitu ternyata tidak perlu mengancam Jagi. Kesalahannya ternyata ada di pihak Milim. Kupikir kau lupa memberitahu mereka, tetapi aku tidak menyadari bahwa kau bersenang-senang memainkan permainan. Pemenang mengambil semua untuk melihat siapa yang akan menjemput kami. Pemenangnya adalah Jagi, tapi penjahat perangnya adalah Midley. Frey memegangi kepalanya dengan tangannya sambil merasa muak, dan Carrion tertawa terbahak-bahak. Menurut Rimuru, kekuatan Jagi sekitar 50-50 dengan Pobio. Faktanya Jagi sedikit lebih rendah jika membandingkannya dengan jumlah Magicule. Tapi skill melawan Spirit cukup bagus. Dia mungkin juga memiliki kemampuan mengubah bentuk seperti Gabil. Namun Pobio juga bisa mengubah dirinya menjadi binatang buas. Jadi jarak antara keduanya tidak akan pernah menyempit. Dan Rimuru yakin Pobio akan menang dalam pertarungan yang sebenarnya. Meski demikian, Jagi cukup terampil seperti Midley. Pendeta dari Dragon Faithful sangatlah kuat, karena mereka tidak mengandalkan kekuatan saja. Mereka serba bisa dan dapat menggunakannya untuk keuntungan mereka. Meski begitu, mereka adalah otak-otot. Ini kenyataan yang sangat disayangkan. Saya minta maaf atas keadaan. Saya telah gagal dalam pengawasanku. Dengan mengatakan itu, Midley menundukkan kepalanya. Di sini Carrion menawarkan kepada Carrera untuk sedikit uji kekuatan. Mereka tidak dapat melakukannya di dekat lokasi konstruksi dan harus pergi ke tempat yang cukup jauh sehingga tidak akan terpengaruh oleh pertempuran. Melakukannya di sini sama saja dengan meminta musuh untuk membidik tepat pada kita. Meski begitu, Carrion tampaknya tetap bersikeras. Carrion bahkan meminta Frey untuk setuju dengannya. Pada saat itu hanyalah Wisdom King atau Raphael. Tetapi itu masih menjawab semua pertanyaanku. Jadi aku tidak perlu menguji kekuatanku untuk mempelajari apa yang dapat aku lakukan. Dalam kasus Carrion dan yang lainnya, satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan menguji kekuatan mereka sendiri. Masuk akal jika cara tercepat untuk mengetahuinya adalah melawan orang yang kuat. Gui juga sangat memikirkan Carrion, dan jika dia bisa menggunakan kekuatan yang dia dapatkan setelah terbangun, dia akan menjadi aset besar dalam perang masa depan. Itu juga permintaan dari Milim. Carrion bisa bertarung dengan Benimaru atau Zegion. Bagi Frey, Kumara adalah pilihan yang bagus. Aku akan mengerjakan detailnya setelah aku kembali. Jika sesuatu terjadi, aku dapat dihubungi dan akan segera mengirim mereka kembali melalui teleportasi. Dan begitulah hasilnya. Gabil dan Carrera ditinggalkan di bawah komando Milim, dan Carrion serta yang lainnya dibawa kembali bersama Rimuru. Benimaru dan yang lainnya menjadi lebih kuat dengan cara ini, jadi mereka tidak khawatir tentang itu. Setelah kembali dari negara Milim, Carrion dan yang lainnya ditinggalkan dalam perawatan Benimaru dan dilemparkan ke labirin.
Akhirnya ini sudah waktunya untuk pergi ke negara Leon. Rimuru telah mengirim Diablo lebih awal darinya, tetapi Rimuru menunda kunjungannya sampai akhir. Jadi dia mungkin sedang menunggu kedatanganku sekarang. Dengan pemikiran itu, Rimuru bersiap untuk keberangkatannya. Wilayah Leon berada di benua yang kecil. Meski kecil, benua tetaplah sebuah benua. Itu sedikit lebih besar dari Australia. Ada tanah datar yang sangat luas dengan jalan-jalan dan pemandangan kota yang tertata rapi. Sebelum Leon dan yang lainnya menetap di sini, setelah ada pemandangan alam berupa hutan, dataran, danau, sungai, dan pegunungan, dikatakan bahwa keadaan saat ini adalah hasil dari memaksakan lanskap yang sudah ada. Itu tetap terbentuk dengan sihir yang hebat dan mengoptimalkannya. Kota buatan yang dibuat dengan pemikiran harmoni alam. Itulah Eldorado, kota tempat tinggal di Lord Leon Cromwell. Silver Knight Alros yang telah menyambut Rimuru di tempat yang telah ditentukan. Saat Rimuru bertemu dengannya sebelumnya, dia selama ini memakai helm yang benar-benar menyembunyikan wajahnya. Tapi sekarang wajahnya benar-benar terlihat. Dia tidak secantik Leon, tapi dia terlihat seperti wanita cantik. Rambut peraknya yang indah mengalir di punggungnya, tetapi dilihat dari ketebalan lehernya dan jakunnya, dia sudah jelas seorang laki-laki. Secara kebetulan, tampaknya Alros juga merupakan pemimpin dari bawahan Leon, para kesatria sihir. Orang lain yang Rimuru temui, kesatria hitam Claude, dikatakan sebagai yang terkuat. Tapi Alros ini juga cukup kuat. Dia bisa menggunakan sihir tanpa merapalkannya dan mampu menggunakan mantra pemindah yang secara alami. Kami akhirnya tiba di luar kota, yaitu di luar pertahanan kota. Tetapi dari sana kami tiba di depan Great Gate dalam sekejap. Rasnya tampaknya bukan manusia, tetapi mereka tampaknya seperti manusia. Ketika Rimuru berpikir terlalu banyak, Rimuru diberitahu bahwa mereka adalah demonoid. Mereka adalah ras yang berumur panjang dan berbakat dalam sihir, tetapi tampaknya mereka dulunya adalah manusia. Mereka dilahirkan oleh mutasi yang disebut Bynidization, sehingga populasinya cukup kecil. Mungkin seperti Miyuran atau Larzen. Istilah majin sangatlah beragam, sehingga sulit untuk didefinisikan secara detail. Jika mantan manusia diubah menjadi majin, sepertinya tidak ada masalah untuk menyebut mereka demonoid. Bagaimanapun, Rimuru mengalihkan perhatiannya ke kota di luar Great Gate. Singkatnya, bentuk bangunan dapat digambarkan sebagai bintang berjulang 6 atau punggung bukti heksagonal. Ini saja sudah menciptakan efek sihir 2 dimensi. Tetapi bagian menakjubkannya dimulai dari sini. Pemandangan kota berputar secara bertahap bertambah tinggi dari pintu masuk. Itu mengarah ke kastil putih kapur yang berdiri megah di tengah. Kastil kerajaan spiral yang menjulang tinggi seolah menembus langit. Ukuran kastil itu sendiri tidak terlalu besar, tetapi struktur 3 dimensi dari seluruh kota membuatnya terlihat sangat besar. Kota ini sendiri memiliki efek lingkaran sihir yang kuat. Efeknya adalah search enemy dan counter magic. Jika seseorang memasuki kota tanpa izin, mereka akan segera terdeteksi. Selain itu, setiap serangan sihir dari luar kota akan ditangkis. Dengan lingkaran sihir sebesar ini, bahkan sihir legion yang berspesialisasi dalam menyerang kota akan dengan mudah ditangkis. Rimuru berjalan melalui pintu masuk Great Gate dan mengikuti koridor spiral kaca. Interior kota juga indah. Di kejauhan, air terjun mengalir deras dari tebing buatan manusia. Air mengalir melalui kanal kota, menciptakan pola yang indah. Kami berjalan sekitar 10 menit menikmati kota dengan cara ini. Akhirnya kami sampai di area yang dijadikan oleh para kesatria dari masyarakat umum. Di belakang area ini ada lingkaran sihir yang mengarah ke depan istana kerajaan. Alros berkata seperti itu saat membimbing kami. Yang mengejutkan kami, orang yang menyambut kami di lingkaran sihir adalah penguasa negeri ini, Demon Lord Leon Cromwell. Rimuru dituntun melewati kastil dalam diam. Akhirnya kami sampai di sebuah ruangan yang indah dan mewah. Ruangan itu didekorasi dengan emas, perak, dan permata, tetapi perabotannya elegan dan tidak menjengkelkan.
Kertas di dindingnya dipadukan dengan warna putih bersih, dan permata-permatanya memantulkan cahaya lampu gantung. Seperti kastil Clayman, itu tidak terasa buruk. Tapi kemudian lorong menjadi berisik. Meskipun Rimuru tidak merasa gugup, dia memiliki firasat bahwa dia akan mendapatkan sakit kepala. Secara alami, firasatnya benar. Itu adalah Diablo. Setelah membungkuk kepada Rimuru dengan hormat, dia membawaku ke ruang tamu secara alami. Gue masuk setelah Diablo. Kau membuatku menunggu lama, Rimuru. Mengapa kau menjadikan tempat ini yang terakhir? Sambil mengatakan itu, dia duduk di kursi di hadapanku. Santai saja. Faktanya adalah dengan kamu dan Diablo di sini, kau bisa menangani musuh jika mereka menyerang. Aku sedikit khawatir tentang Luminas. Dan untuk Dagrul, aku bahkan tidak tahu seberapa kuat dirinya. Wajar jika aku harus memprioritaskannya. Lalu wilayah Milim sedang melakukan pekerjaan konstruksi. Bagiku dia adalah orang yang kuyakini jika aku berhutang budi padanya dari dulu. Sehingga aku tidak punya pilihan selain memberi mereka prioritas. Lalu gue pun menanyai bagaimana kabar para Demolord yang lainnya. Rimuru pun menjawabnya. Untuk saat ini, aku telah memasang lingkaran sihir transfer di setiap negaranya. Penyesuaian yang lebih baik masih dipekerjakan, tetapi seharusnya tidak ada masalah untuk mengaktifkannya jika terjadi keadaan darurat. Orang-orang yang tinggal di ibu kota Rimuru akan aman, tetapi sulit untuk memprediksi seberapa besar kerusakan yang akan terjadi di seluruh dunia. Itulah mengapa kami mencoba meminta Tridrung Sage untuk mendirikan semacam tempat perlindungan. Mayor Mel setelah bekerja sangat keras. Rimuru berencana untuk memberinya hadiah hiburan setelah semuanya selesai. Untuk beberapa alasan gue mengeluh kepada Rimuru. Dia berharap segalanya akan menjadi lebih baik ketika Rimuru datang. Tapi sepertinya dia salah. Rimuru tidak yakin apa yang diharapkan darinya. Tetapi Rimuru tidak mengerti. Singkat cerita, setelah mengobrol sebentar, Rimuru dibawa ke ruang tersembunyi di belakang ruang audiensi tempat tahta berada. Tempat dia membuat lingkaran sihir transfer. Beratnya beberapa puluh ton, jadi akan merepotkan untuk memindahkannya setelah terpasang. Kemudian setelah menyelesaikannya, Rimuru pun segera pergi dan kunjungannya ke Eldorado berakhir dengan sukses. Mungkin sampai di sini dulu pembahasannya. Buat kalian jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan yang paling penting nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu kalau channel ini update video terbaru. Oke, sampai jumpa.